Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, saya Yosefa Aulia Amri. Saat ini kami sedang di Amri Stable, wahana berlatih berkuda dan memanah di area Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang cara dasar menunggang kuda. Mudah-mudahan nanti video ini menjadi manfaat untuk kaum muslimin tentunya dan teman-teman pecinta kuda. Sebagaimana sebelum kami mulai, kami akan memberikan beberapa informasi tentang keutamaan berkuda ini. Jadi dalam sisi dunia, berkuda ini bisa menjadi salah satu olahraga yang menjadi terapi tulang, terapi mental untuk anak-anak autis, kemudian menguatkan otot, membuat seseorang anak itu menjadi berani, kemudian juga mengajarkan seseorang itu seimbang di atas kuda. Itu dari sisi dunia. Kemudian dari agama juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengabarkan tentang keutamaan berkuda ini. Salah satunya di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan maknanya, segala di dunia ini yang tidak mengandung dzikirullah itu semuanya sia-sia, kecuali 4 perkara. Yang pertama, seorang suami yang mengajak bercanda istrinya. Kemudian yang kedua, seorang yang berkuda. Kemudian seorang yang belajar panah, dan seseorang yang belajar berenang. Dan di hadis lain juga Rasulullah mengabarkan tentang keberkahan kuda ini. Di ubun-ubun kuda ini terdapat keberkahan hingga hari kiamat. Dan masih banyak lagi keutamaan tentang berkuda di dalam agama Islam. Juga Allah bersumpah dengan nama kuda di surat Al-Adiyat. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, kecuali makhluk itu punya keistimewaan. Itu mudah-mudahan yang barusan saya sampaikan menjadi penyemangat untuk teman-teman, khususnya kaum muslimin, untuk semangat belajar berkuda seperti itu. Oke, saya akan praktekkan. Sebelum naik kuda, saya pastikan dulu teman-teman tidak di belakang kuda, karena kuda itu punya sifat waspada. Kalau nggak kenal biasanya dia suka menendang ya. Kemudian juga tidak memegang kepalanya kalau memang belum kenal kudanya. Ada yang menggigit. Itu safety awal sebelum kita naik kuda. Baik, setelah di atas kuda, jangan lupa kita membaca doa tunggangan ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah naik di atas kuda, pastikan kaki memanjat di stir up seperti ini. Kondisinya di ujung, bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya. Ini salah ya. Tapi harus di ujung seperti ini. Oke. Kemudian tumit menekan. Kaki menutup. Jadi bukan seperti ini. Tuh, kaki menutup. Ini, oke. Kemudian tangan memegang kendali, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Dan pastikan tali kendali tidak membuka seperti ini, tapi menutup seperti ini. Oke, seperti ini. Dan jangan terlalu mundur, karena ketika kita memegangnya terlalu mundur, akan ketika kuda kita menabrak perut, kali ini belum tertarik dan dia tidak berhenti semakin kencang, dan kita sudah tidak bisa tarik lagi. Jadi pastikan tangan punya space panjang, Oke, seperti ini. Kemudian posisi badan tegap, perhatikan posisi badan tegap, tidak bungkuk seperti ini, tidak bungkuk seperti ini.
tegap. Oke, pastikan badan tegap. Oke, ada 3 langkah secara umum. Yang pertama langkah walk, kemudian trot, kemudian canter. Walk ini kuda berjalan, trot ini kuda jogging, dan ini terbagi menjadi 2, yaitu trot pelan dan trot kencang, sitting trot dan racing trot. Kemudian canter. Kita praktekkan satu-satu. Ya, ini langkah walk. Jadi pikul kita mengikuti kuda, bukan tertahan seperti ini. No, tapi mengikuti kuda. Dipercepat agar kuda langkahnya juga aktif, terdorong oleh pikul kita. Oke, kita masuk ke sitting trot. Udah mulai seperti jogging. Posisi tegap, lemas, dan tempelkan bokong kita di pelana, di saddle pelana. Tempelkan terus di saddle pelana, semakin menempel semakin baik. Oke, saya masuk ke outdoor. Ya, ini adalah teknik dasar dimana kita meredam pantulan kuda. Jadi kita naik turun, tumit kita, kaki kita tidak ke bawah, pinggul kita luruskan. Ini yang benar ya. Kalau yang salah, nah ini salah, ini seperti ini, terpantul-pantul. Maka kita perlu teknik up down. Dengan seperti ini, kuda nyaman, tidak terpukul-pukul badan kita, dan kita pun nyaman, tidak terpukul-pukul badan kuda. Lihat, up, kaki menjadi tumpuan, tumit menekan ke bawah. Bukan seperti ini. Oh, seperti ini. No, tapi ke bawah. Up, 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 up. Ini kami masuk ke langkah canter. Kita harus mengayun, kita berikan ayunan, kita cepet kaki kita dorong kudunya sama kuda. Mengayun, karena kalau tidak mengayun akan seperti ini, dan kita berhenti karena kita tidak mau mengayun. Jadi kita harus tetap mengayun agar kuda nyaman. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Harus mengayun. Nempel, tetap nempel.
kita walk, trot, canter, ada satu teknik yaitu 2 point. 2 point itu kita setengah berdiri di atas kuda agar bokong kita tidak menempel di pelana. Kita berdiri seperti ini. Seperti ini gambaran 2 point. Ini teknik untuk memanah di atas kuda. Baik, 2 point. Kita berdiri, setengah berdiri, bukan berdiri seperti ini, bukan, no, tapi ini. Kemudian paha ini jepitkan di badan kuda, di saddle. Seperti ini. Kemudian ketika nanti canter, kuda canter, kaki kita menjadi suspensi. Jadi kaki kita harus bergerak-gerak seperti ini. Bukan diam, tapi harus menjadi suspensi agar badan kita ini tetap seimbang, tidak terlalu mentul-mentul di atas kuda, tidak terlalu tergoncang-goncang. Nanti saya akan praktekkan. Baik, ini saya sedang melakukan poin dan perhatikan kaki saya menjadi suspensi. Mengikuti arahan kuda. Ya, ini salah satu member kita, Mas Adib dari Magelang, dari Pondok Magelang. Jika kalian ingin berlatih berkuda di area Kota Semarang, bisa hubungi ke nomor ini atau langsung datang ke Amri Stable.